Gus Samsudin terkena santet Ki Suroto. Bagaimana GSJ menangani kiriman jahat semacam itu? Betul. Ya, jadi buat teman-teman, kali ini kita akan membahas kiriman-kiriman yang tidak baik ya, yaitu ada kiriman santet. Kalau kiriman uang itu baik, Mas Ahmed. Iya. Nah, kiriman yang jahat itu kiriman santet. Apalagi tujuannya untuk mencelakain orang. Itu ya naudzubillah min dzalik, seperti itu. Tapi bagaimana sih Gus Samsudin itu menangani itu, menghalau daripada serangan santet yang ditujukan ke dirinya. Bahkan kalau teman-teman ingat, Gus Samsudin juga pernah membuat sayembara akan memberi 100 juta mungkin ya, kalau tidak salah, atau lebih. Itu siapa saja yang bisa menyantet Gus Samsudin tewas. Tapi ternyata hingga sampai saat ini tidak ada. Dia masih sehat walafiat. Nah, jadi kalau terkait dengan pesulap merah, saya heran juga. Gus Samsudin sebagai guru spiritual dibilang dukun, padahal setiap konten-konten Gus Samsudin itu selalu bertentangan dengan namanya dukun santet. Beliaulah sebagai sosok yang ingin membasmi dukun santet, apalagi dukun-dukun yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini bagaimana sih Gus Samsudin itu menangani kiriman jahat ya berupa santet itu, menurut Mas Ahmad gimana? Apa yang dilakukan sama Gus Samsudin? Gus Samsudin untuk menghalangi santet itu dia cukup hanya menghapuskan selawat-selawatnya dan ayat-ayat, dan juga sama seperti ini juga nih ya, Ria Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus Samsudin, tinggal dukun Suroto yang masih hidup di dunia perdukunan. Cepat-cepat disadarkan agar tidak menyebar fitnah. Dukun Suroto dengki sama Gus Samsudin karena beliau sukses. Iya, jadi memang awal dukunnya itu nggak suka sama Gus Samsudin, mungkin melihat kesuksesan Gus Samsudin. Ya, beliau banyak bersedekah. Tapi gini, saya herannya sama Ki Suroto ini, Mas Ahmed. Gus Samsudin rajin bersedekah, mendapatkan harta yang berlimpah. Tapi itu nggak mau dilakukan sama Ki Suroto. Dia mau instan aja Ki Suroto ini. Tidak mau keluar uang. Dia mau uang itu tetap dipendam, nggak mau sedekah, tapi tetap ada masuk. Ya sama aja. Karena Allah kan maha tahu. Jadi buat Ki Suroto, kalau Anda nanti ngirim santet, Gus Samsudin itu udah kebal namanya santet. Jatuhnya nanti malah Ki Suroto sendiri yang kena, ibaratnya kena serangannya sendiri. Kena senjata makan tuan. Makan tuan. Jadi nggak ada gunanya lah. Ya walaupun diserang bolak-balik, ya pakai tenaga dalam dan segala macam. Ingat ya Ki Suroto, ibaratnya manusia itu memiliki kekuatan, kemampuan yang luar biasa, itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Untuk apa melawan seorang pengurus pondok, seorang guru spiritual yang siogianya sangat dibutuhkan sama masyarakat. Nah, ini kan menimbulkan kebencian umat kepada Ki Suroto. Coba Ki Suroto gunakan kekuatan itu untuk kebaikan, membantu masyarakat, ya, untuk menyembuhkan orang. Gunakanlah ilmu itu yang bermanfaat untuk Ki Suroto, jangan yang membuat dengki orang. Dan ini ada Yulia Azhara. Ya betul, ini kuntet iblis yang sifatnya iri dengki terhadap Abah karena kesuksesannya. Tetap semangat Abah. Bang Jen juga tahu Ki Suroto itu mempunyai sifat iri dengki, makanya menyantet Gus Samsudin. Semua netizen berkomentar seperti itu. Jadi Mas Ahmad, kita gini ya, buat Ki Suroto ya, kita bantulah, kita doa dari jauh kan gitu. Agar apa? Agar beliau itu sembuh dari penyakitnya. Ki Suroto ini lagi sakit. Sakit hatinya Mas Ahmad. Betul. Jadi oleh sebab itu Ki Suroto ya, Anda ini kita doain, kita bantu sama netizen doain panjenengan supaya sadar ya, jangan menyerang atau membuat kehebohan, keonaran di pondok
Nuswantoronya Gus Samsudin gitu ya. Dan kalau memang ingin sukses, ikuti cara Gus Samsudin, hilangkan sifat iri dengki dan rajin bersedekah dan segalanya lah. Gus Samsudin terkena santet Ki Suroto. Bagaimana GSJ menangani kiriman jahat semacam itu? Betul. Ya, jadi buat teman-teman, kali ini kita akan membahas kiriman-kiriman yang tidak baik ya, yaitu ada kiriman santet. Kalau kiriman uang itu baik, Mas Ahmed. Iya. Nah, kiriman yang jahat itu kiriman santet. Apalagi tujuannya untuk mencelakain orang. Itu ya naudzubillah min dzalik, seperti itu. Tapi bagaimana sih Gus Samsudin itu menangani itu, menghalau daripada serangan santet yang ditujukan ke dirinya. Bahkan kalau teman-teman ingat, Gus Samsudin juga pernah membuat sayembara akan memberi 100 juta mungkin ya, kalau tidak salah, atau lebih. Itu siapa saja yang bisa menyantet Gus Samsudin tewas. Tapi ternyata hingga sampai saat ini tidak ada. Dia masih sehat walafiat. Nah, jadi kalau terkait dengan pesulap merah, saya heran juga. Gus Samsudin sebagai guru spiritual dibilang dukun, padahal setiap konten-konten Gus Samsudin itu selalu bertentangan dengan namanya dukun santet. Beliaulah sebagai sosok yang ingin membasmi dukun santet, apalagi dukun-dukun yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini bagaimana sih Gus Samsudin itu menangani kiriman jahat ya berupa santet itu, menurut Mas Ahmad gimana? Apa yang dilakukan sama Gus Samsudin? Gus Samsudin untuk menghalangi santet itu dia cukup hanya menghapuskan selawat-selawatnya dan ayat-ayat, dan juga sama seperti ini juga nih ya, Ria Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus Samsudin, tinggal dukun Suroto yang masih hidup di dunia perdukunan. Cepat-cepat disadarkan agar tidak menyebar fitnah dukun Suroto dengki sama Gus Samsudin karena beliau sukses. Iya, jadi memang awal dukunnya itu nggak suka sama Gus Samsudin, mungkin melihat kesuksesan Gus Samsudin. Ya, beliau banyak bersedekah. Tapi gini, saya herannya sama Ki Suroto ini, Mas Ahmed. Gus Samsudin rajin bersedekah, mendapatkan harta yang berlimpah. Tapi itu nggak mau dilakukan sama Ki Suroto. Dia mau instan aja Ki Instan Suroto ini. aja. Tidak mau keluar uang. Dia mau uang itu tetap dipendam, nggak mau sedekah, tapi tetap ada masuk. Ya, sama aja. Karena Allah kan maha tahu. Jadi keluar, buat Ki Suroto, kalau Anda nanti ngirim santet, Gus Samsudin itu udah kebal namanya santet. Jatuhnya nanti malah Ki Suroto sendiri yang kena, ibaratnya kena serangannya sendiri, kena senjata makan tuan. Makan tuan. Jadi nggak ada gunanya lah. Ya walaupun diserang bolak-balik, ya pakai tenaga dalam lah segala macam. Betul. Ingat ya Ki Suroto, ibaratnya manusia itu memiliki kekuatan, kemampuan yang luar biasa, itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Iya. Ya. Untuk apa melawan seorang pengurus pondok, seorang guru spiritual yang siogianya sangat dibutuhkan sama masyarakat. Nah, ini kan menimbulkan kebencian umat kepada Ki Suroto. Coba Ki Suroto gunakan kekuatan itu untuk kebaikan, membantu masyarakat, ya, untuk menyembuhkan orang. Gunakanlah ilmu itu yang bermanfaat untuk Ki Suroto, jangan yang membuat dengki orang. Dan ini ada Yulia Azhara. Ya betul, ini kuntet iblis yang sifatnya iri dengki terhadap Abah karena kesuksesannya. Tetap semangat Abah. Bang Jen juga tahu Ki Suroto itu mempunyai sifat iri dengki, makanya menyantet Gus Samsudin. Semua netizen berkomentar seperti itu. Jadi Mas Ahmad, kita gini ya, buat Ki Suroto ya, kita bantulah, kita doa dari jauh kan gitu. Agar apa? Agar beliau itu sembuh dari dari penyakitnya. Ki Suroto ini lagi sakit. Sakit hatinya Mas Ahmad. Betul. Jadi oleh sebab itu Ki Suroto ya
Anda ini kita doain, kita bantu sama netizen doain panjenengan supaya sadar ya, jangan menyerang atau membuat kehebohan, keonaran di pondok Nuswantoronya Gus Samsudin gitu ya. Dan kalau memang ingin sukses, ikuti cara Gus Samsudin, hilangkan sifat iri dengki dan rajin bersedekah dan segalanya lah.